Cempe ini mati karena induknya gak mau nyusuin, nolak nyusuin. Nah, dari situ saya belajar solusi agar anaknya tetap hidup adalah yang pertama harus dipaksa induknya menyusui cempenya. Ini pengalaman saya untuk anak yang ke-13 ya, yang 12 mati, ini yang ke-13 hidup. Ini hari kedua saya pegangin induknya. Tapi juga yang faktor kenapa susunya gak keluar adalah karena cacingan. Maka di sini saya kasih obat cacing induknya. Obat cacingnya Wormjolka ya, Wormjolka B ini. Karena dia udah ngelahirin, saya kasih kasih obat cacing dengan harapan cacing-cacingnya itu akan mati sehingga produksi susunya bisa bertambah banyak. Nah, setelah dikasih obat cacing ini siang hari ya, sekitar jam 12-an, anaknya ini dipaksa untuk menyusui induknya. Ini kurang lebih setiap 3 jam sekali atau 4 ya, 4 jam sekali. Pagi-pagi tadi jam 6, kemudian jam 10. Ini sekarang sekitar jam 1 ini. Dan ketika pakan nggak dikasih, karena untuk memberi obat cacing itu jangan dikasih makan dulu. Biarkan obat cacingnya bekerja dulu. Dan ini alhamdulillah anaknya itu masih hidup nih di hari kedua. Karena dari hari pertama ini dipegangin aja nih induknya. Dia gak mau tuh. Kenapa induknya itu gak mau nyusuin? Ini karena induknya masih dara, ya, masih danten. Jadi baru pertama melahirkan. Alhamdulillahnya ini anaknya anak dorper awasi ya, anak Sidora. Warnanya coklat emas dan kelihatan dia cukup kuat. Bulu-bulunya tebal, kakinya tebal, meskipun induknya nggak terlalu big, nggak terlalu besar, tapi kelihatan lincah ini anaknya, kuat begitu. Dia juga nyusunya semangat gitu. Dan mungkin karena kolostrumnya udah bekerja dari hari pertama, ini hari kedua, alhamdulillah masih hidup. Saya bersyukur ini. Nggak tahu hari ketiga 4 masih kuat bertahan nggak ini. Saya kasih nama Comas, si Comas ini, coklat emas. Ini anak dorper awasi sama Garut. Maka ini adalah Garut dorper awasi atau garda pertama di kandang Garda Pam ini di kebun Idun ya, kebun Edun. Nah, ini induknya. Nah, dia dipegangin tuh kepalanya. Kalau gak dipegangin dia gak mau nyusuin. Ini karena geli dia ya. Sehingga ketika kemarin pertama kali nyusuin memang kalau misalnya ada sumbatan itu harus disingkirkan sumbatan di puting susunya. Biasanya ada yang hitam kotor atau apa. Awalnya itu susunya nggak keluar, tapi setelah dihilangkan yang penutupnya itu ada hitam kecil itu, susunya keluar. Dan ini ketika cempe ini minum susunya, dia susunya udah keluar, meskipun kelihatan seperti nggak keluar, padahal ada ini. Ini cempenya juga masih latihan untuk menyusu ke induknya. Jadi 2 jam pertama itu hal yang paling krusial ketika cempe anak domba ini baru lahir. Ini dari pengalaman saya. Itu udah agak kenyang dia, karena udah cukup lama dia nyusunya. Itu udah berapa menit tuh, hampir 3 menit ya. Dan anaknya juga masih latihan. Mudah-mudahan ini bisa hidup. Ini luar biasanya, subhanallah, maha kuasanya Allah menciptakan susu yang paling cocok untuk anaknya, anak domba ini. Karena saya pernah coba pakai susu formula SGM 1-6 bulan, itu anaknya mati ya. Susu tambahan juga yang katanya aman untuk anak ini,
itu juga anaknya tuh mati. Pengalaman saya udah 12 anak cempe ini yang mati karena induknya masih darah, masih jantan, baru pertama melahirkan dan tidak mau menyusui anaknya. Memang seharusnya kalau mau tidak ribet seperti ini, carilah bibit domba yang memang susunya itu biasanya banyak dan dia induknya itu mau menyusui. Carilah yang seperti itu. Karena memang bibit itu sangat menentukan. Kebetulan yang ini memang bibitnya tuh nggak mau menyusui nih. Di samping mungkin karena pakan juga seadanya gitu yang ada di kebun, sehingga dari sisi vitaminnya mungkin nggak terlalu banyak. Tapi pengalaman itu beberapa 3 domba itu ya memang susunya nggak turun juga gitu. Meskipun sebelumnya susunya ada, tapi pada waktu itu saya belum tahu bahwa harus dipaksa seperti ini. Nah, harusnya seperti ini. Biarpun induknya nggak mau, pegangin aja tuh. Itu sama 2 orang tuh, kepalanya dipegangin, kakinya juga dipegangin. Memang lumayan pegal ini megang domba ini. Tapi ini menyelamatkan ya, bahwa ternyata dalam 3 hari itu harus susu ibu atau yang mengandung kolostrum. Saya pernah memberikan susu formula itu dan terlalu banyak sehingga diare, mencret. Terlalu cair juga mencret, akhirnya mati cempenya. Padahal di perut domba cempe ini masih kecil ya, seukuran telur, sehingga kapasitasnya maksimal sekitar 50 ml dan boleh diberikan susu formula itu kecuali kalau induknya mati ya. Itu ya setelah 3 hari ke sana, 4 hari. Bahkan kalau misalnya si cempenya nih gak mau nyusu, kalau yang ini kan bagus nih nyusunya, dia punya inisiatif proaktif ya untuk menyusu. Ada juga yang nggak mau nyusu, itu ya harus diperah susunya, dimasukkan ke seput apa untuk nyuntik itu ya, apa namanya, sepet atau sepuit. Itu sekitar berapa mili lah, maksimal 50 mili itu, kemudian diloloskan ke cempe ini. Jadi jangan terlalu banyak juga. Harusnya memang dari ibunya itu yang paling aman. Subhanallah, ini maha kuasanya Allah ya. Padahal mungkin tidak terlalu manis, juga tidak terlalu asin. Tapi bagaimana Allah menciptakan susu di antara kotoran. Itu, di antara kotoran keluar susu. Dan sumbernya apa? Yang dimakan kan rumput. Dari rumput bisa jadi kotoran, juga bisa jadi susu. Dan itu cocok dengan anaknya itu. Ini menandakan bahwa anak ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menciptakan domba seperti ini, susu ini, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah begitu kalau salah satu tips agar anak cempe tidak mati dalam 2 jam pertama, dalam 3 hari pertama minimal. Selamat mencoba. Komen kalau yang udah berhasil.